Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online. Belanja online di tengah COVID-19 saat ini menjadi pilihan banyak orang. Selain sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19, juga memiliki kemudahan, lebih praktis, hemat, baik dari sisi waktu dan tenaga. Kemudian lebih efektif dan efisien karena cukup dilakukan di rumah dan hanya dengan sentuhan jari saja. Bicara tentang perlindungan konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen belanja online jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen, seperti barang tidak sesuai dengan yang diiklankan, barang cacat atau rusak, barang tidak kunjung datang padahal uang sudah ditransfer, atau kena tipu, dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Dan secara khusus dilindungi juga oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, karena belanja online dilakukan melalui transaksi elektronik, maka ketika terjadi permasalahan hukum, konsumen belanja online juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 1 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 45 ayat 1 dikatakan, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kemudian pada ayat 2 dikatakan, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dan pada ayat 3 dikatakan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan pada ayat 4 dikatakan, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian dalam pasal 47
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 47 tersebut dikatakan, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa secara damai, yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penyelesaian yang dilakukan secara damai salah satunya dapat dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada konsumen yang telah dirugikan. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan akibat perbuatannya, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pembeli selaku konsumen dalam transaksi jual beli memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penjual selaku pelaku usaha. Hal ini tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Salah satu hak konsumen berdasarkan pasal 4 tersebut adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika pelaku usaha melakukan suatu perbuatan wan prestasi, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Kemudian apabila pelaku usaha tetap tidak mau melakukan kewajibannya memberikan ganti rugi kepada konsumen, maka sesuai pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi syarat ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa
antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kemudian pada pasal 45 ayat 2 memberikan pilihan kepada konsumen untuk menentukan bentuk penyelesaian masalahnya, yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Sahabatku sekalian, sebagai upaya pencegahan dan upaya untuk menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen yang suka berbelanja online, saya sarankan agar konsumen yang ingin belanja secara online harus betul-betul memperhatikan dan lebih teliti dalam memilih toko-toko online yang tersedia. Dan pastikan toko online tersebut adalah toko online yang terpercaya. Hal ini agar mudah bagi kita untuk melakukan upaya hukum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena jika belanja online melalui toko-toko yang tidak jelas atau belanja melalui media sosial, maka ketika terjadi sesuatu seperti barang tidak sesuai, barang yang dikirim rusak atau cacat, sudah transfer uang, akan tetapi barang tidak kunjung dikirim atau tidak datang, atau terkena tipu, maka kita akan kesulitan dalam mengajukan upaya hukum kepada toko tersebut. Kemudian baca dan teliti informasi, jenis atau spek barang yang dijual. Baca dengan teliti panduan belanja online. Cek betul harga barang yang akan dibeli. Ketahui metode pembayaran, jenis pembayaran. Ketahui metode pengembalian barangnya, dan pastikan biaya dan waktu pengiriman dan jasa pengiriman barangnya. Selain itu, lihat dan baca testimoni dari pembeli lainnya, agar hal ini menjadi pertimbangan kita dalam memilih barang yang akan kita beli. Dan yang paling penting lagi adalah belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi, belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.